Selamat datang kembali di channel Lady Sendoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para tuan-tuan dan nyonya-nyonya ya. Dimanapun Anda berada, saya doakan semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu di bulan Ramadan ini ya. Tentunya secara pribadi saya mengaturkan ya permohonan maaf bila ada salah kata selama perkontenan ya. Selama saya nge-YouTube bosku, mungkin ada salah kata, ucapan, penyampaian maupun perbuatan, mohon dimaafkan ya. Karena bulan suci Ramadan kita harus terbebas dari segala hal dengki, iri maupun membuli bosku ya. Seperti biasa bosku, kita akan pantau bagaimana sirkuit Mandalika yang nantinya akan menyelenggarakan GT World Asia dan World Superbike bosku di tahun ini. Untuk GT Asia akan diselenggarakan di bulan Oktober dan November untuk World Superbike-nya ya. Memang sirkuit Mandalika bosku ya tambah luar biasa ya setelah sukses digelarnya event MotoGP yang kita ketahui bersama, sehingga ada sebuah motivasi, sebuah adrenalin terbaru bosku ya. Semangat untuk maju. Indonesia bakal menyelenggarakan event yang berkasta internasional bosku ya. Seperti biasa bosku, kita akan memantau beberapa hal terkait persiapan dan evaluasi. Dan hari ini ya kita ketahui bersama bahwa sirkuit Mandalika terus dicek, dilakukan cross check di mana titik-titik yang harus dibenahi karena berbeda konsepnya dengan MotoGP, yaitu GT Asia nanti akan berbeda konsepnya tentu sesuai dengan standar FII ya, karena FIM itu motor sedangkan FII itu adalah mobil bosku ya. FIA merupakan sebuah lembaga federasi mobil bosku yang memang benar-benar harus melakukan cross check di bagian lintasan, atau tepatnya adalah proses homologasi, karena seperti awal sebuah sirkuit bertaraf internasional yang menyelenggarakan event motor balap maupun mobil balap harus dilakukan cross check dulu apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut ya. Dan memang progres pengerjaan di sirkuit Mandalika tidak terlalu begitu banyak kita dapat pantau, namun setiap hari terus dilakukan pengerjaan dengan sistem ya tidak terlalu gercep bosku ya. Memang sistem drainase yang dilakukan proses pembenahan dan pengerjaan, sehingga nanti memang bagian drainase ini sangat penting supaya tidak terjadi banjir atau genangan di bagian area lintasan maupun bagian area tribun ya bosku ya. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk bagian tikungan pertama ya. Di sini kita ketahui bersama yang berbelok ke arah kanan yang merupakan area tikungan yang ya membuat para rider harus berpikir keras untuk dapat menaklukkan tikungan pertama ya bosku ya, karena crash juga sempat terjadi di sana ya. Jorge Martin sempat terjatuh tapi di sirkuit Argentina akhirnya naik podium juga ya bosku ya. Dan kali ini kita dapat melihat untuk bagian area long lap penalty antara tikungan ketiga menuju tikungan keempat. Di sini terlihat memang sangat unik walaupun masih belum dilakukan pengecatan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Ya kemana ya tim road grip ini, kenapa mereka tidak melakukan proses pengecatan kembali ya? Apakah memang ya ditunda atau mungkin tidak dilakukan pengecatan? Tentunya kita akan cari tahu nantinya bosku ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di area zona tengah di sini sedang dilakukan proses pemasangan untuk buk-buk culvert atau bagian sistem drainase yang terlihat seperti beton ya. Dan memang proses pengerjaan ini terus akan dilakukan sehingga nanti proses pembuatan dasar sistem drainase ini harus rampung sebelum dilakukan pembangunan untuk resort maupun hotel yang berada di zona tengah ini bosku ya. Ternyata bosku ada masjid yang masih belum dilakukan lane clearing karena memang masih dilakukan proses bukan proses negosiasi ya, tapi proses pengerjaan sehingga bisa digunakan untuk para pekerja sholat beristirahat tentunya di area masjid yang berada di area zona tengah bosku ya. Karena yang kita ketahui bersama bahwa proses untuk pembebasan lahan di area zona tengah sudah clear ya, tidak ada problem lagi bosku ya. Seperti yang kita ketahui bersama maupun isu
ataukah informasi, bahkan ya mungkin ada berita-berita yang menyampaikan bahwa apakah lintasan sirkuit Mandalika ini akan dilakukan pembenahan. Masih belum ada informasi yang pasti apakah akan dilakukan proses penggantian kembali seperti halnya dari tikungan ke-17 menuju tikungan ke-5, di mana yang kita lihat di sini merupakan area tikungan ke-6 menuju tikungan ke-7 sampai dengan nantinya berada di tikungan ke-16 yang kita ketahui bahwa area lintasan utama masih berupa aspal yang lama, tapi informasinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ya. Tapi apapun hal itu, kalau memang hal ini menjadi sebuah kebaikan daripada sirkuit Mandalika diganti, ya tidak ada masalah, no problem bosku ya. Selain itu juga, apakah sirkuit Mandalika nantinya di gelaran MotoGP akan dilaksanakan race malam atau balapan malam ya? Seperti informasi dan sempat juga dirilis oleh beberapa pihak dari MGPA menyampaikan bahwa tidak akan dilakukan untuk race malam bosku. Karena ya bosku ya, sirkuit Mandalika ini merupakan sebuah destinasi wisata yang mempunyai keunikan yang luar biasa. Keindahan alamnya, pantainya, perbukitan itu menjadi sebuah daya tarik ya. Kalau race malam ya pemandangannya ya tidak akan bisa terlihat indah ya bosku ya. Walaupun sebagus apapun penerangan lampu atau seperti Losail Qatar juga tidak akan membuat hal yang membeda. Yang membuat pembeda sirkuit Mandalika ini adalah sebuah keindahan dan ya kecantikan alamnya. Itu yang membuat sesuatu yang berbeda dan sangat berkesan bagi orang-orang yang sempat datang melihat langsung kawasan KEK Mandalika. Selanjutnya kita sudah berada di area tikungan ke-10 yang terlihat sangat kinclong, full color bosku, sangat indah sekali. Dan kali ini kita dapat melihat di sini tim dari MGPA, ETDC dan pihak dari GT Asia yang sedang melakukan proses homologasi bosku. Apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak mereka untuk gelaran balap mobil tentunya bosku. Para penggemar mobil balap silahkan bosku ya hadir nantinya di sirkuit Mandalika untuk dapat menyaksikan sport entertainment tentunya ya. Mari kita viralkan dan gemerlapkan bosku ya aktivitas apapun di sini untuk gelaran MotoGP, WSBK, GT Asia. Kita ramaikan untuk bangsa ini bisa berjaya ya, bisa terlihat kompak bosku ya. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk bagian area tribun ya, tribun yang sangat eksklusif ya. Tempat meeting juga bisa digunakan. Di sini juga restoran dan bar juga bisa direncanakan seperti itu ya untuk konsepnya untuk para sultan bosku ya. Di sini tidak dijual ya bosku seperti dengan tribun-tribun yang sudah ada ya, memang eksklusif ya. Ya begitulah bosku untuk bagian area tribun di sini yang tidak terlalu menarik menurut saya ya. Tidak terlalu menarik karena saya tidak bisa untuk menonton di sini karena memang harganya juga ya terbilang mahal. Sangat mahal ya bagi saya. Tidak dijual ya karena mahalnya itu bosku, tidak terjual ya. Mohon maaf terlalu ngawur, memang suasananya cukup menyejukkan ya. Nanti kita akan coba izin di ITDC untuk dapat meliput bagian area tribun 360 di sini bosku ya. Dan beginilah yang saya dapat sampaikan dari sekelumit cerita dan aktivitas proses pengerjaan dan apapun event yang nanti akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Kita akan memberikan informasi kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya tentunya dari Sabang sampai Merauke. Saya Disendoro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.